Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1078 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Ada beberapa informasi baru yang terungkap di chapter kali ini. Salah satu hal yang cukup menarik adalah akhirnya sosok pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk telah diperlihatkan, dan dia adalah Vegapunk Yogg. Ya, perlahan tapi pasti semua rencana Vegapunk Yogg benar-benar akan segera berhasil. Namun satu hal yang menarik di sini adalah motif dan tujuan Vegapunk Yogg mengkhianati Dr. Vegapunk. Ternyata semata-mata dirinya ingin menjadi bagian dari Tenryubito dan menghabisi semua Vegapunk, sehingga dunia hanya memiliki satu Vegapunk. Jelas ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, karena apabila kita perhatikan lagi, ada sebuah momen di mana Vegapunk Yogg pernah bertemu atau melihat bagaimana mewahnya kehidupan para Tenryubito atau kaum naga langit. Tentu saja ini sangat berhubungan dengan sifat dari Vegapunk Yogg yang memang pada dasarnya memiliki sifat keserakahan atau kerakusan. Lalu di sisi lain, informasi yang dikatakan oleh Stacy pada Sentomaru jelas menjadi sebuah bukti nyata betapa seriusnya pihak pemerintah dunia untuk menghabisi siapapun yang mencoba untuk mengungkap kebenaran tentang abad kekosongan atau Void Century. Ya, menurut Stacy, ada dua alasan kenapa pihak pemerintah dunia begitu ambisius untuk mengirimkan kapal perang sebanyak mungkin. Pertama, pihak pemerintah dunia menganggap penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk sudah jauh melebihi penelitian yang dilakukan oleh para penduduk Ohara. Lalu yang kedua, Pulau Egghead memiliki sistem keamanan yang canggih dan sangat kuat. Itu sebabnya pihak pemerintah dunia tak tanggung-tanggung untuk mengerahkan seluruh armada kapal perang mereka demi menghancurkan Pulau Egghead. Bahkan seorang Gorosei pun sampai turun tangan langsung untuk mengatasi adanya balasan dari Dr. Vegapunk. Nah, sampai di sini sudah jelas ya, Gorosei bukanlah orang sembarangan. Mereka benar-benar memiliki sebuah kekuatan, baik itu secara fisik ataupun politik. Dan cepat atau lambat, kita pun akan segera mengetahui kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Gorosei Saturnus untuk menghabisi Dr. Vegapunk dan juga kelompok bajak laut topi jerami. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika benar apa yang dikatakan oleh sang narator pada manga One Piece chapter 1078 tentang pertempuran di Pulau Egghead akan berdampak bagi seluruh dunia One Piece, apakah ini akan menjadi sebuah pemicu awal bagi pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam pertempuran ini? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari manga One Piece chapter 1069. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat betapa kesalnya Sakazuki Akainu dengan semua situasi di dunia One Piece yang menurutnya semakin bertambah rumit. Ya, Akainu menilai kekacauan di Pulau Egghead akan berakibat pada kekuatan militer angkatan laut. Hingga pada manga One Piece chapter 1078, kita semua tahu alasan kenapa Sakazuki Akainu mengatakan hal itu. Ya, pihak pemerintah dunia meminta pasukan dari berbagai satuan unit angkatan laut untuk terlibat dalam menghancurkan Pulau Egghead. Tak tanggung-tanggung, kapal perang yang mereka minta pun jauh melebihi kapal perang saat insiden booster call yang terjadi di Pulau Ohara. Dan apa kalian semua bisa membayangkan, ini adalah momen yang sangat tepat sekali bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyerangan kepada pihak angkatan laut ataupun pemerintah dunia. Karena pada dasarnya apa yang dikhawatirkan oleh Sakazuki Akainu sebenarnya adalah markas ataupun cabang angkatan laut saat ini sedang dalam kondisi yang lemah. Itu artinya bukan hal yang tidak mungkin, organisasi Crossguild dan Revolutionary Army akan memanfaatkan momen ini demi mencapai tujuan mereka masing-masing. Nah, tentunya sebagai fan One Piece, kalian sudah tidak heran lagi jika setiap individu ataupun sebuah kelompok yang ada di dunia One Piece pasti memiliki sebuah tujuan dan kepentingannya mereka masing-masing. Dan perlu diingat, tujuan dari organisasi Crossguild adalah menghabisi angkatan laut.
tidak peduli siapapun mereka, yang jelas Angkatan Laut saat ini menjadi fokus utama dari organisasi Crossguild. Sedangkan tujuan dari pihak Revolutionary Army adalah menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia. Dan saat ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Pergerakan apa yang akan mereka lakukan? Apakah akan terlibat dalam insiden di Pulau Egghead? Atau justru ada sebuah kejutan yang akan mereka hadirkan? Entahlah, tapi yang jelas jika Crocodile dan Monkey D. Dragon benar-benar akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead, maka bukan hal yang tidak mungkin, ini pun akan memancing pergerakan dari sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu dan 2 admiral lainnya untuk turun tangan langsung mengatasi masalah ini. Nah, dari semua kejadian-kejadian tersebut, hal ini jelas menjadi sebuah bukti nyata bahwa keseimbangan di dunia One Piece benar-benar tidak bisa dipertahankan untuk selamanya, apalagi dengan jumlah bajak laut yang terus bertambah saat ini. Lalu apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana kacaunya situasi di dunia One Piece jika semua pihak yang ada di dunia One Piece akan terlibat dalam sebuah pertempuran besar? Dan inilah yang dimaksud oleh Oda Sensei dengan Free for All Battle Royale. Perlu diingat, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah apapun cara mereka untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing adalah hal yang sah, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Lalu di sisi lain ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk mengatasi segala kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Apalagi jika Gorosei tiba di Pulau Egghead dan akses para Serapim dipegang oleh Gorosei, justru akan mempersulit bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk melawan pihak pemerintah dunia dengan jumlah kapal perang yang banyak. Dan bukan hal yang tidak mungkin, serangan Booster Call Jilid 2 benar-benar akan terjadi di Pulau Egghead. Belum lagi Admiral Kizaru yang ikut serta dalam perburuan ini, ditambah belum diperlihatkannya kemampuan Gorosei menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menyelesaikan misi utama mereka di Arcs Egghead kali ini. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai analisa manga One Piece chapter 1078. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.